Keterangannya yang kedua. Jadi ulun tuan malamnya memang menyuruh pegahai fungsi guna sosialisasi ajaran sesat dan narkoba di Senudun. Selesai jam 12. Kemudian Penalu Putih menuju Alu Buya untuk menyelesaikan heboh melasah menyangkut dengan kiblat. Jadi kananya penyelesaiannya alayan ceramah kemudian balik long utimu ke Alu Putih. Yaitu menyelesaikan juga masalah kiblat. Karena cukup jauh tergeser daripada kiblat arah kiblat yang menurut masjid katanya. Cukup jauh. Bahkan menyong Medan yang lewat Medan. Medan ukuran 80 tapi nyotok sampai 85 dan dikurung tu. Jadi kananya lungwa sebayang mubrid di dusun. Jadi alhamdulillah dengan tidak ada halangan apa walaupun dalam kondisi cukup capek, dalam kondisi matauro yang sangat umum gunung, hanya ujian kena daerahnya tapi daerah jihana, maka alhamdulillah truk dan mutu-mendam insyaallah akan kita laksanakan acara Isra dan Mi'raj bak malam yang berbahagia ini. Walaupun tuut agam kekesangan tunggu-tunggu yang terhormat. Ingin ulun tuan bicarakan masalah Isra. Karena pemahaman-pemahaman baru hanya diikatkan dengan kondisi alam. Pemahaman baru kan diikatkan dengan akidah dan dengan kudrah Allah. Maka falsafah-falsafah itu membuahkan melenceng daripada keaslian ajaran Islam atau daripada keaslian akidah yang diriwayatkan daripada sahabat. Yaitu menyangkut dengan Isra. Pertama, perjalanan yang cukup cepat. Cukup cepat. Jadi, pemahaman daripada orang-orang filosof mengatakan kalau perjalanan yang cukup cepat itu Nabi Muhammad badannya hancur. Hancur. Jino Apollo yang dipegat bakton 60-an harus dengan kekuatan yang paling kong. Karena melawan udara yang demikian cepat, maka akan hancur. Jadi falsafah yang tumbuh daripada proses alam. Tanyo jak Honda, cara sakat dengan tajam Honda, yang tanya putih nyentuh kecepatan Honda. Misalnya dengan pesawat tipe yang berkilometer bukan per jam sikur bertoh 80 km per jam tipe pesawat. Taduk misu atus ruang pesawat menyokong tamuman badan tanya hancur. Itu perjalanan pesawat dari Indonesia ke Jeddah hanya 8 jam. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bumi menembuskan angkasa luar dan sampai ke Raf-Raf. Kemudian menghadap Allah dan balik ke bumi ini gemat tempat mantem tu'um. Kun mereka itu tidak mungkin. Nyan hana mungkin. Pakat munyona terjadi lagi nyan Nabi Muhammad badannya hancur.
Ya, nian proses alam. Tapi coba diperhatikan ayat Quran. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang Allah memperjalankan. Asra, memperjalankan. Maka Nabi berangkat dari bumi, menembuskan langit, kan gejak kedua. Tapi gepejak oleh Allah. Memperjalankan oleh Allah adalah dengan kudrah Allah. Allah mengatakan, "Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Allah apabila menghendaki untuk sesuatu, hanya terjadi itu seperti kaf sambung dengan nun. Kun. Tak ada kudrah untuk guna, demikianlah. Maka tidak butuh kepada waktu panjang kalau kudrah Allah. Ya, innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu kudrah Allah. Maka yang dibicarakan proses alam begini, proses alam begitu. Kalau dengan kudrah Allah tidak berlaku proses alam. Secara alam, apui. Apabila tapudet apui, tajak urung tatiak lapui. Hantuk leminen mungkin akan meninggal. Itu proses alam. Tapi Nabi Ibrahim dicok tiap lapui sampai di bulan Nabi Ibrahim lam apui, len apui, gutubit Nabi Ibrahim mesti on bulai hana cacat. Itu namanya apa? Namanya kudrah Allah lebih berkuasa daripada yang dikunde mereka proses alam. Maka atas dasar itu menerima Isra dan Mi'raj adalah dengan iman, kan dengan alam, dengan iman menerima, dengan akidah, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Nyan terima. Yang kedua, karena proses alam yang lainnya, ada sebahagian mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu ada, tapi bukan dengan jasad. Putih dengan roh, artinya mimpi. Nabi dalam lumpur lagenyan kejadian. Jadi gelumpur oleh Nabi. Kan berarti Nabi badan dan ruh berjalan ke angkasa luar. Kan? Jawab, kalau Nabi dengan lumpur, masalah lumpur bukan barang aneh. Bahkan le urung-urung yang melumpur laginya. Le, maka bukan barang aneh. Karena bukan barang aneh, hana layak Allah mengawali cerita Isra dengan subhana. Hana layak. Allah mengawali dengan subhana
menunjukkan peristiwa Isra ini adalah kejadian aneh. Yang jawaban pertama. Jawaban kedua, Asra bi abadihi. Orang masih hidup, maka dikatakan abdun. Nabi Isra'nya dalam masa golong meninggal, maka digunakan oleh Allah abdun. Kalau abdun, himpunan jasad dan ruh. Dikatakan abdun yang maksud roh tidak memungkinkan. Bahkan roh mentang kata pisah dari badan, maka badan meninggal. Nabi waktunya belum meninggal. Ada hadis Aisyah, Rasulullah tidak pernah berpisah dengan Lun selama nikah. Jawab, masalah Isra bukan masalah berhari-hari. Dan bawatannya mantam proses Mekah, golong Madinah. Sedangkan berhimpun Nabi dengan Aisyah, waktu Nabi ke Madinah. Kemudian, namanya Isra Mi'raj ini adalah berjalan di alam malakut. Para Rasul Bandung berjalan di alam malakut. Nabi Musa Bukit Tursina, Nabi Ibrahim dalam apuy, dan Nabi Ibrahim pokoknya berjalan. Nabi Harun, Nabi Isa berjalan di alam malakut. Nabi kita berjalan di alam malakut, yaitu dua makhluk. Makhluk bumi dan makhluk langit. Bertanda kelebihan martabat bagi Nabi kita. Ya. Kemudian, Isra Quran, Mi'raj hadis. Dalam hadis Bukhari, Rasul menyebut Mi'raj. Kemudian dalam Quran, wa auha ila abadihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu sudah Nabi di langit. Maka Mi'raj dari Masjid Aqsa ke langit hadis. Adapun setelah sampai ke langit Quran. Hadirin, maka kewajiban atasnya meyakini adanya Isra Nabi dan adanya Mi'raj Nabi. Kun urang kun Isra Mi'rajnya kalau dilihat di dalam syariat, hamba berjalan kepada Rabb, kepada Allah. Kalau dilihat dalam segi tarikat, itu sifat Allah, menemui Allah. Kalau dilihat dalam segi hakikat, itulah Muhammad zatnya Allah. Nyan elemen pungo. Bahkan sifat Allah tak berpindah daripada zatnya. Dua, tubuh Muhammad dan ruh makhluk. Karena mungkin tubuh Nabi Muhammad dan rohnya jut kesifat bagi Allah. Ini hanya mungkin. Panena mungkin
Khalik bersifat dengan makhluk. Baik jarak takun. Urang pegai jangan bagaknya sifat jangan nyahna. Dan salah ijangan nyan urang pegai jangan nyen jangan. Maka nyan ajarannya adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Oleh sebabnya kita melihat asra lada yang kagak pernah oleh Allah. Bagi bang abdihi peabdun jasad serta ruh nyan abdun. Maka Allah memperjalankan Nabi Muhammad ruhnya dan tubuhnya. Ya, kak. Cuman hikmah. Nah, hikmah kepujalan. Hikmah yang kepun untuk kebidai. Bahawa kerasulan Nabi Muhammadnya martabat yang rayuk. Semuanya rayuknya. Dari warafa'na laka zikrak. Lun pemanyang sebutan kata hai Muhammad. Pakiban lun pemanyang hendaknya disebut lun terus diiringkan dengan menyebut kata. Apabila menyebut Nabi mengiringi menyebut Allah, maka sebutan Nabi ini mulia. Kalau sebutan mulia, orangnya juga mulia. Maka karenanya lebih kepada Nabi oleh Allah menjelajah dua planet, langit dan bumi. Sementara rasul-rasul lain berjalan di alam malakut itu adalah di bumi, tidak di langit. Kalaupun takun Nabi Adam duduk bak langit pun, Nabi Isa langit kedua, Nabi Idris langit yang ke-8, terus sampai Nabi Ibrahim langit yang ke-7. Yang kali wafud yang secara hidup tidak ada beliau-beliau itu melewati sampai 7 langit. Dipertanyakan tentang Nabi Isa langit kedua. Ya okey, Nabi Isa langit kedua. Nabi kita menumpuskan langit yang ke-7, berjalan sampai dengan Sadratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah. Maka itu menandakan lebih tinggi martabat Nabi kita. Tunggu-tunggu yang terhormat. Boka pemakna asra. Asra berjalan malam. Jadi nyan asra jak malam. Sara asri bi'ibadi jak malam dengan hambalon. Jadi sara jak malam. Asra dipujak malam. Kak. Olehnya dukun ujung lailan. Padahal asra memang berjalan malam. Bahkan dukun lailan. Dan lailannya dalam bahasa ilmu nahu nakira. Kan al-laila. Tapi lailan. Maknanya kata-kata lailan ini menunjukkan sedikit. Maka jid makna Nabi danyo diperjalankan oleh Allah pada malam dengan sedikit malam. Sedikit. Dikna sedikit dari jak sampai terwa manteng hukum tempat. Bukan banyak malam.
Kemudian linuriyahu min ayatina. Nabi dipuja oleh Allah untuk gepelemah bak Nabi tanya dari berbagai keterangan-keterangan yang ajib. Artinya bukan keterangan bumi, tetapi keterangan-keterangan langit. Maka dalam perjalanan beraneka ragam Nabi Nikalon, yang semua itu menjadi ilmu bagi Nabi dan menambahkan dekat Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah hikmah Isra. Yang kedua, di antara hikmah Isra, Nabi guturimang sembahyang yang memberi makna sembahyang yang dilakukan oleh hamba adalah menaikkan martabat hamba. Mau tinggi martabat, rajinlah sembahyang. Karena sembahyang gejak cok bak tempat manyang. Dalam berbagai rukun-rukun Islam, puasa dikirim ke nawa, haji dikirim ke nawa, zakat dikirim ke nawa, sembahyang budah cok. Makna sembahyang budah cok, urang sembahyang adalah urang yang akan manyang martabat. Ngan manyang martabat dengan sembahyang. Apakah itu sembahyang sunat ataukah itu sembahyang sunat? Karena yang demikian, para sahabat-sahabat Nabi sangat rutin melakukan salat-salat sunat. Bahkan malam-malam dalam masjid dengan sembahyang sunat. Karena kan sembahyang yang beliau-beliau melakukan ini meninggikan martabatnya untuk mendampingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pu makna mendamping dengan Allah, merumpa ridha Allah. Nyan nilai sembahyang. Maka rayuk sak nilai. Ubena ibadat-ibadat mandum, tengah ibadat jet kubut lain. Tidak urus puasa. Tengah puasa mu'u jet. Mu'u. Tengah puasa. Cuma tak jet. Tengah berjakat di perahaba jet. Tengah dalam ihram haji di Mekah. Mana mana lah? Mekah tu. Perahaba aja. Malah itu marut nak betul haji. Ana cuma pala kata. Tengah sembahyang dia cuma tak. Yang kalau lebih sembahyang. Tengah sembahyang je Mekah. Tengah sembahyang hai apa kopi dua ni. Ana dua lah tengah sembahyang. Je. Maka tengah sembahyang, orang tengah merapikan diri dengan Allah. Orang tengah sembahyang, orang tengah konsentrasi penuh kepada Allah. Maka dalam sembahyang, Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Semua yang mempengaruhi aku kecil. Apa yang mempengaruhi? Dunia ini mencari harta, rebut pangkat, minta jabatan, minta macam-macam. Semua kecil. Yang besar Allah. Allahu Akbar. Terus wajahku wajhiyah.
Aku perhadapkan diriku, diri, hati dan tubuh kepada Allah. Jadi hanale dengan segala kegiatan-kegiatan duniawi anda pahit camang dalam sembahyang. Ubena kegiatan-kegiatan duniawi dengan sembahyang tertutup. Kaim kurang dengan puasa. Dengan puasa dua. Merumpak ngengan. Pegah dia beklam. Nanjak melakang. Nanjak tunjuk kan. Anak. Pejat. Bu'al. Goknyan kuimu. Ilong pecah nak ada ilong pegaknya. Nyampai puat, pui pegat dengan mupat. Jipu dengan sembahyang dengan puasa. Maka puasa tidak ada tanha anil fahsya wal munkar. Tidak ada. Nah, tengah puasa bubek na maksir. Puasa hanai cegahnya. Nah, orang pebut haji. Tengah dalam ihram haji sampai ke Mali. Maka dalam ihram haji tengah semali bertanda ihram haji itu tidak sanggup untuk membendung orangnya daripada maksiat. Coba orang sembahyang. Orang sembahyang, tengah ke sembahyang, terbendung, terbenteng katnya daripada maksiat. Maka dikatakan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang berbagai maksiat hanarat kamang. Hanarat kamang. Tengah sembahyang. Kamu pat, apa tu sembahyang? Tak cuma dok, tak nyantit. Jadi karenanya memang sembahyang ini adalah ibadah yang jadi pakar bagi manusia. Apabila salat sudah jadi rutinitas dalam kehidupan ini, orangnya tidak akan tersentuh dengan maksiat. Nyanban salat. Belum watajikun inna salati kebayang lon wa nusuki ibadat lon wa mahyaya udek lon wa mamati mate lon mandum lillahi rabbil alamin, mandum milik Allah. Apa maknanya? Saya tidak sanggup mempertahankan hidup karena hidup milik Allah. Saya tidak sanggup menghadang kedatangan mati karena mati milik Allah. Saya tidak sanggup beribadah, ibadah yang ada padaku, salat yang ada padaku, Allah yang menjadikan. Maka resep ini yang apabila dapat dihidupkan resepnya di luar sembahyang, maka urang di luar sembahyang, tengah sembahyang. Ini resep yang paling mahal dalam salat. Ini resep yang paling tinggi dalam salat. Kemudian yang kelai, pekerjaan salat. Lai, terkumpul lidah, badan dan hati yang terkumpul bak salat. Lidah dengan Allah, badan dengan Allah, hati dengan Allah terkumpul. Maka
tidak ada ibadat lain yang terkumpul seperti sembahyang. Urang puasa, pernah baca alam puasa, anak tepuk. Yang dia kerukun puasa, anak. Puna buat puasa, anak. Mana puasa, anak buat. Urang tu buat haji, buat badan. Buat lidah pernah yang wajib, anak. Tidak urang ke ihram haji. Anian buat badan mentang-mentang. Kemeram, duat, anian wet-wet. Bacaan saputan. Sah haji, sah. Tapi coba terbayang. Idam. Kata order pun itu. Yang puasa terbayang. Nah, jadi lain masalah salat. Oleh karena lain, maka salat ini mengerajai di dalam Islam. Jekeraja dalam Islam, salat. Karena dia jekeraja dalam Islam, menerima dia layak langsung dari Allah kepada Nabi. Bahkan karena salat dari hamba kepada Allah. Dari hamba langsung kepada Allah. Jadi karenanya urang tengah sembahyang bergerak sadar yunaji rabbah. Dalam hadis urang tengah sembahyang nyan urang nyan tengah munajah dengan Allah. Gepegah nasib ba Allah. Geharapkan pertolongan ba Allah. Gelakai sentausa pada Allah. Gelakai keselamatan pada Allah. Nyan urang terbayang. Tungku-tungku yang terhormat. Raya nilai salat. Kemudian beda salat dengan puasa. Puasa hana payah menghadap Kaabah nya hana. Boh jaket hana payah menghadap Kaabah. Puput haji tawaf munyo menghadap batu juga. Lanjut. Ja pengenireng dahwi Kaabah. Ja. Sembahyang harus menghadap Kaabah. Artinya memperikatkan diri dengan Kaabah. Sembahyang. Kan arti kita menyembah. Tetapi artinya kita menghadap. Kaabah di bumi, Baitul Ma'mur di langit. Maka sejajar Baitul Ma'mur dengan Kaabah. Betapa mulianya salat dalam menghadap tempat yang cukup mulia, yang dikun oleh Allah mubarakah, cukup le berkat bak Kaabah. Maka karenanya Allah pilih Kaabah ke kiblat sembahyang. Kiblat sembahyang. Raya tat Kaabah. Maka raya Kaabah ni bukan raya bangunan. Raya nilai. Urang sembahyang mengikatkan diri dengan Kaabah. Nilai mengikatkan diri mendapat 40. Nilai mengikatkan diri dengan Kaabah mendapat 40 rahmat. Lain daripada nilai salat. Raya tat. Nyokeh maka pakon sembahyang langsung kejak cok ba Allah. Pakon han dikirim oleh Allah lagi puasa, lagi zakat, lagi haji, pakon han menan. Han jut. Pakon sembahyang raya. Maka raya cok hadiah kiriman
dengan langsung bungung jarau yang dipersembahkan lebih bernilai langsung bungung jarau dipersembahkan. Kalau medeh puno kanjut dong jak kete lo ajo ada yang kete hanjut rayo dideh budak jak no. Pakang kana ada joknya rayo tanya. Bukan nilai kertas, bukan nilai tulisan, tetapi apa juga? Nilai penghargaan bagi barang yang diberikan. Menanti wadah bagi hadiah. Nah, diumumkan pemuncak nomor 1 jatuhnya kepada Tunku Pulang. Kalau diharapkan datang untuk menerima hadiah. Nah, kon urung jajuk pedih kon. Sebab hadiah inilah hati suci daripada si pemberi. Maka cukup mahal. Walaupun untuk buku tulis saja. Dia menumpak pun buku tulis 12 tahun. Jadi bukan bukunya nilai. Bukan. Apa juga? Kecintaan si pemberi. Kesayangan si pemberi kepada yang menerima. Jadi bukan nilai kertas. Bukan. Itu masalahnya. Jadi karenanya masalah sembahyang bunga jauh. Selain daripada nilai salat adalah nilai kepada yang datang menerima. Siapa yang datang itu? Rasul terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Penutup Rasul-Rasul. Penutup para Nabi. Nah. Yang Tuhan Isra. Ya, cuman dalam perjalanannya ada macam-macam kala ni Nabi. Nabi berangkat setelah disucikan hatinya. Yang cukup raya makna. Karena Nabi dipugo oleh Jibril, anian golom jak kedeh. Golom jak. Geme bak Kaabah dan di sinan gepu suci hati. Puwa kuto ate Nabi kon. Potit na tempat. Na tempat yang tempatnya menyohana gebah bisa dicamang masjid. Dicamang pengaruhi. Maka gebah dioperasi dengan dia Zam-Zam. Dia sudah kaklik baru berangkat. Kau berangkat yang mempengaruhi. Maka nilai kita nyojak bayang. Yang nilai berupa Allah. Boleh hati. Itu dalam boleh hati, boleh lahir. Inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mengasih urang taubat. Urang taubat, urang yang membersihkan hati daripada dosa. Yang mengasih oleh Allah. Dan urang mutatahhirin, urang pesuci kau. Suci dari hadas, suci daripada najis. Maka untuk tamang lam sembahyang boleh hati dan boleh badan. Nah, maka sembahyang menghadapi Allah. Nabi kena berangkat merumpak dengan Allah gemai bak Kaabah di sinan dia bersuci. Tanya kena jak merumpak dengan Allah ngan sembahyang jak bak pulang. Kalau ka suci ka najis kagle ka ada kagle si ana yang diputu ate gada kagle artinya ka betul-betul ate pedang sembahyang untuk menghadap dengan Allah. Makanya nilai yang cukup besar bagi orang yang melakukan salat.